Halo, baik lagi sama gue Billy. Yang satu ini something special. Sebuah VivoBook yang dulunya merupakan sebuah laptop entry level dan lebih cocok untuk kalangan anak muda dan anak sekolah gitu. Yang satu ini sudah mendapat peningkatan kasta dan cocok untuk profesional muda. Yang ini Asus VivoBook M7600Q. Asus memang luar biasa. Yang biasanya laptop itu di setiap segmentasinya memiliki kelebihan dan kemampuan masing-masing, tapi VivoBook ini berani menampilkan kemampuan yang berbeda. Dan kini kalau kita cari laptop, nggak cukup melihat dari segmentasi line up-nya aja. Jadi misalnya kayak dulu kan kalau kita cari gaming ya lihatnya ke ROG atau TUF. Kalau misalnya untuk profesional berstylish kayak gitu, bisa liriknya ke arah ZenBook. Atau untuk yang fully profesional bisa cek ke Expertbook. Tapi sekarang perlu juga untuk kita lebih mengerti jeroannya sedikit dan segmentasi profession. Karena VivoBook yang satu ini tidak lagi bisa dibilang sebagai laptop entry level. Karena yang satu ini lebih cocok dikenal sebagai laptop segmen kreatif atau segmen content creator. Bisa dilihat dari desain penampakan luarnya yang simple, terlihat profesional dengan logo simple tapi eye-catching dan stylish. Bodinya sudah berbeda dibanding VivoBook yang zaman dulu, yang biasanya terbuat dari bahan sejenis plastik, yang ini sudah lebih keren dengan bahan sejenis metal. Dan hadir dengan dua jenis warna yang berbeda. Yang ini disebutnya O Black, dan satu lagi disebutnya warnanya itu Meteor White. Tapi adanya di varian yang berbeda. Dan bahan metal gini bukan tanpa kekurangan juga, karena somehow kalau sedang dicolok ke charger ada sedikit sensasi statik. Nggak ganggu sih, kecuali kalau persis kena di ujung kulit di sekitar bagian sudut, berasa kayak ada nyetrum dikit aja gitu. Laptop ini juga masih bisa dibilang cukup portable karena beratnya masih di bawah 2 kg, walau ya nggak ringan-ringan amat sih, tapi cukup tipis. Walau kelihatan seperti 2 cm lebih, tapi masih ada rubber fitnya, inget, yang lumayan tebal juga. Jadi kalau untuk bodinya sendiri, dia hanya di sekitar 1,9 cm aja. Dan kalau ditambah charger kecil 120 wattnya, jadi cuman sekitar 2 kilo, 2,4 kiloan aja deh. Chargernya sendiri cuman di 433 gram aja. Masih di bagian luarnya juga, di bagian bokongnya cuman desain bertekstur aja. Di kirinya ada dua USB Type-A 2.0 dan ada juga lampu indikator untuk power dan charging. Di sebelah kanannya yang ada banyak, ada combo audio jack, micro SD card reader yang cocok banget buat para pekerja kreatif, USB Type-C 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, satu lagi USB Type-A, tapi yang ini 3.2 Gen 1, dan yang terakhir ada power cord-nya juga. Pastinya lah ya, kalau enggak gimana ngecasnya. Tapi ya memang gitu deh, akan berasa kurang nyaman karena I/O port-nya banyaknya adanya di posisi sebelah kanan. Karena buat yang nggak kidal kan mouse itu dipegangnya sama tangan kanan ya. Soal port sih ya sudahlah, namun laptop ini tetap spesial kok. Lalu dibuka dan sudah bisa dengan satu tangan juga. Nah, ketemu nih layar 16 inch-nya yang spesial. Layar ini memiliki rasio yang tidak lazimnya ada di sebuah laptop. Aspek rasionya ada di 16 banding 10. Dan ini merupakan sebuah layar OLED beresolusi up to 4K 3840 x 2400. Kalau urusan warna, sudah nggak perlu diragukan lagi. Sudah Pantone validated yang ini. Dan yang ini juga menggunakan glossy display. Response time-nya dia ada di 0,2 milisecond. Cepet banget, tapi refresh rate-nya hanya di 60 Hz saja. Ya, namanya juga bukan laptop gaming ya. Jadi 60 Hz juga udah cukup. Walaupun bukan berarti nggak bisa dipakai ngegame juga. Dengan jeroan kayak gini, ngegame juga bisa diadu. Nah, penasaran kan jeroannya kayak gimana? Nanti ya, abis ini. Masih soal layarnya nih. Layar ini eye friendly. Dia memiliki 70% less harmful blue light. Dan untuk keamanan pada matanya sudah disertifikasi oleh TÜV Rheinland dan SGS Eye Care Display. Jadi layarnya ini sudah lebih aman untuk anak-anak, orang tua, maupun penggunaan sehari-hari yang aktivitasnya melototin layar mulu. Nggak lupa mention juga kalau bezelnya pun sudah bisa dibilang tipis sana-sini dan masih memiliki webcam di atasnya. Toel ROG Strix yang nggak masangin webcam di laptopnya.
Ya, jadi ini hasil tangkapan gambar dari kamera webcam 720p-nya bawaannya laptop ini. Dan kualitas suara yang masuk juga seperti ini. Ngomong-ngomong, gambar ini diambil di sebuah ruangan standar dengan pencahayaan dua lampu di atas, jadi kualitas tangkapan cahayanya juga seperti ini ya. Ngomong-ngomong soal cahaya, dia ada lampu indikator berwarna putih yang menunjukkan saat webcamnya on memasukkan gambar. Jadi kita bisa tahu kapan webcamnya lagi memasukkan gambar, kapan tidak. Selain dari itu, untuk meningkatkan sisi keamanannya, dia juga memiliki privacy shutter yang mana bisa digunakan untuk menutup webcamnya. Walau itu sendiri hanya menutup saja, tidak memutuskan hubungannya dengan si dia. Maksudnya memutuskan hubungannya dengan motherboardnya. Lalu turun ke bagian keyboardnya, ini merupakan keyboard full size yang memiliki motif unik, orange di bagian tombol escape-nya, dan motif industrial pada enter. Sama seperti di logo luarnya, di atas keyboardnya ada motif-motif unik yang disebut slogan design, dengan tulisan "Own the Universe". Untuk keyboardnya sendiri memiliki backlit putih dengan 3 tingkat kecerahan. Merupakan sebuah keyboard yang nyaman untuk dipakai ngetik, walau masih perlu adaptasi juga buat tombol arrow-nya, karena memang bentuknya lebih kecil, terutama buat yang jarinya gede kayak gua. Selain dari itu, enak-enak aja sih. Functionality lainnya ada di trackpadnya yang center to body cukup besar, tapi kurang nyaman karena pas kita pakai ngetik, tangan kanan tuh jadi suka kena-kena ke trackpadnya gitu. Tapi trackpadnya ini tetap something spesial, cocok buat desainer dan content creator karena dia memiliki digital dial pad yang cukup kepake saat ngerjain desain atau video editing. Kalau boleh jujur sih, buat gua tetap lebih enak kalau menggunakan physical wheel gitu. Jadi nggak perlu khawatir salah sentuh dan tetap matanya bisa fokus ke monitor terus. Tapi walaupun demikian, tetap ini sebuah improvement yang berguna. Untuk varian yang satu ini, harganya tuh udah hampir di 23 jutaan gitu. Dan ngomong-ngomong soal jeroan, dia upgradability-nya cukup terbatas. Karena kalau kita ngomongin misalnya soal RAM aja nih, nah si RAM-nya itu sudah solder 16 GB dual channel, nggak ada opsi buat ganti-ganti RAM lagi. Buat storage-nya dikasih M.2 NVMe 1 TB aja, dan nggak ada ekstra slot kosong juga buat nambah-nambah SSD kalau perlu. Ya padahal kan kalau kita ngomongin dunia content creation itu perlu storage yang besar. Jadi opsinya cuman ganti NVMe bawaannya ke 2 TB atau yang lebih besar lagi, atau sekalian nambah ekstra storage aja. Buat NVMe bawaannya sendiri, speednya cukup kenceng dan stabil. Di tes 4 kali menggunakan Crystal Disk Mark, hasilnya di sekitar 3.500-an buat read-nya dan 3.000-an buat write-nya. Buat prosesornya, yang ini cukup ganas. Dia sudah menggunakan seri yang ngebut Ryzen 7 5800H. Kita tes menggunakan Cinebench R23 10 kali, hasilnya cukup stabil di angka 11.400-an. Udah masuk ke jajarannya laptop gaming, jangan macem-macem. Dan buat GPU-nya juga udah nggak sembarangan. Dia udah pakai RTX 3050 Ti, dan hasil pengujian 3D Mark Time Spy-nya dia ada di angka 5277. Pengujian menggunakan Firestrike-nya dia ada di angka 11.382. Dan sekalian kita tes juga menggunakan Night Rate-nya, skornya ada di 26.637. Good kan? Buat speakernya, dia menggunakan 2 speaker dari Harman Kardon yang posisinya menghadap miring ke bawah depan gitu arah ke user, dengan kualitas suara yang cukup standar untuk sebuah laptop, tapi masih terdengar enak dan cukup kenceng juga. Jadi min-nya tuh jelas, treble juga oke, tapi bassnya agak flat aja. Next itu soal cooling. Asus menyebutnya Ice Cool Plus Thermal Technology. Well, nggak salah juga sih, karena pas kita tes ngegame menggunakan game AAA, atau pas pengetesan menggunakan Cinebench gitu, ya panasnya nggak terlalu gimana banget, anget-anget aja lah. Yang ini sih bisa dibilang aman, dengan catatan nggak berasa panas itu bukan berarti nggak panas. Dan yang namanya anget sendiri itu di tangan tuh masih nyaman-nyaman aja lah. Jadi untuk ukuran full load ini suhunya masih bisa dinikmatin. Cuman di websitenya sih ditulis silently cool. Ya mungkin itu kalau pas di mode silent ya. Karena pas gua tes di mode performance. Anyway, semua testing yang gua lakuin di laptop ini menggunakan mode performance. Ya kayaknya itu udah seperti mode standar aja buat sebuah laptop powerful. Dan untuk suaranya nggak ada silent-silentnya. Lumayan berisik. Ya, tapi nggak terlalu ganggu juga sih. Nggak seberisi vacuum cleaner juga. Dan nggak lengkap kalau udah di bagian jeroannya kita nggak sekalian ngomongin soal baterainya.
Dia menggunakan baterai 96 watt hour, dan pas dipakai Zoom meeting selama 1,5 jam, dia hanya berkurang 16% aja. Berikutnya pas dipakai nonton YouTube dengan tingkat kecerahan 50%, dia bisa bertahan 12 jam lebih dikit dari 100 hingga sisanya tinggal 5%. Dan pas dicas dari 5% sampai 90%, cuma perlu waktu sekitar 1 jam lebih dikit, ya 1 menit 2 menit gitulah lebihnya. Dan buat sampai 100% cuma perlu waktu sekitar 1,5 jam aja. Ngomong-ngomong soal pengujian, walaupun tujuan utamanya laptop ini itu bukan buat gaming, tapi kalau dilihat dari hardware-nya, dia udah gaming banget. So, kita bakal tetap ngelakuin pengujian dengan menggunakan gaming. Ya, karena dari gaming juga akan mudah terlihat performanya. Tapi yang bikin dilema itu ada di layarnya sendiri juga sih. Ya, sebenarnya layarnya cantik dengan resolusi yang tinggi. Tapi dengan GPU yang cuma 3050 Ti ini nggak cukup mentenagai untuk main game di settingan 4K. Well, bisa jalan sih. Tapi ada yang dengan FPS pas-pasan, dan malah ada yang dibawa banget, sampai nggak playable juga. Jadi jelas kalau ini buat dipakai desain, karena resolusinya yang tinggi pasti enak. Mau pakai monitor besar pun pasti tetap enak. Tapi kalau mau dipakai main game, kalau mau nyaman sih mau nggak mau harus diturunin ke settingan WUXGA atau 1920 x 1200p. So, buat mempersingkat waktu, testingan yang gue sebutin di sini bakalan utamanya menggunakan settingan yang aman itu. Kita mulai dengan benchmarknya Final Fantasy XIV Endwalker. Ini skornya di 14.296, very high. Benchmark berikutnya dengan Shadow of the Tomb Raider. Hasilnya di settingan medium, FPS-nya ada di 62. Pas gue pakai di 4K, FPS-nya cuma 20-an ke belasan aja, parah. Next, kita mulai pengujian live dengan CSGO. FPS-nya dapat di 100-an sampai 140-an. Not bad ya. Lanjut ke Dota 2, FPS-nya dapat di 70-an sampai 100-an. Berikutnya lanjut pakai Final Fantasy 15 dengan settingan average. Dapat FPS-nya di 50 sampai 70-an. Mungkin kalau mau aman banget sih kudu di low ini. Nextnya kita pakai Genshin Impact. Ini masih bisa di 4K karena kalau di bawah itu jadi nggak full screen. Masih diubah di settingan Windows-nya. Tapi dengan 4K aja di lowest masih bisa dapat sekitar 30-40an FPS. Jadi mestinya kalau di resolusi standar bisa mentok di 60. Lanjut ke Valorant. Ini masih lumayan nih. Di settingan 4K medium bisa dapat 90-an sampai 140-an. Game ini doang yang aman banget. Lanjut kita coba pakai game AAA. Di Metro Exodus dengan menggunakan settingan low dan di LSS yang balance bisa dapat FPS di 50-an sampai 80-an. Pas-pasan banget tapi masih jalan lah. Terakhir kita pakai game Control. Di settingan low dan DLSS on bisa dapat FPS-nya di 70-an sampai 90-an. Aman banget lah ini buat dimainin. Lanjut untuk pengetesan render video 8 menit 44 detik. Dengan menggunakan aplikasi Filmora, dia memerlukan waktu sekitar 9 menit 33 detik. Kita tes juga menggunakan Blender untuk render scene BMW menggunakan GPU. Itu memakan waktu sekitar 3 menit 46 detik. Berikutnya ngomongin soal software bawaan, dia sudah datang dengan Windows 11 pastinya. Dan sudah lengkap juga dengan Microsoft Office Home and Student 2021. Lalu di sini juga sudah disiapin software bawaan yang namanya ProArt. Itu sebuah software yang kayak Armoury Crate untuk di ROG-nya. Cuman ini versi untuk content creator aja, dengan kelengkapan untuk content creator juga pastinya. Jadi di sini ada untuk pengecekan penggunaan CPU GPU-nya, bisa untuk ubah profile mode juga. Di sini juga udah disediain fitur buat kalibrasi warna layarnya juga. Lalu bagian untuk ngesetting Asus Digital Dialpad-nya. Cuman ngomong-ngomong soal dialpad, yang langsung support itu kudu Photoshop minimal 2020++. Kalau di bawah itu tetap bisa dipakai, cuman mesti settingan manual. Buat aplikasi yang nggak langsung support juga tetap bisa digunain, tapi kudu settingan manual semua. Agak repot sih, tapi yang penting kan tetap bisa dipakai. Nextnya software DTS buat audionya, dan pastinya My Asus yang bisa untuk atur mode profile, AI noise cancelling, tool buat maintain layar OLED-nya, dan pastinya untuk pengaturan baterai health biar baterai bisa sehat lebih lama. Untuk menyimpulkan laptop ini, content creation, gaming, content creation. Ya kalau dilihat dari jeroannya sih dua-duanya juga bisa.
Tapi laptop ini akan lebih cocok untuk content creation dan productivity melihat dari kemampuan layarnya. Ya emang sih layarnya cakep banget. Tapi kalau kalian tertarik untuk membeli laptop ini, yang perlu diperhatikan itu adalah di sisi upgradability-nya yang sangat terbatas. Selain dari itu, digital dialpad-nya kalau kita nggak liatin saat kita gunain, jadi menyulitkan juga. Walaupun keren sih ini sebenarnya. Dan agak ribet juga kalau yang satu ini dipakai untuk content creation sambil nge-gaming juga. Repot aja kalau mesti ganti-ganti resolusi mulu gitu. So, sekian aja review dari Geek Up buat laptop Asus VivoBook M7600Q ini. Kalau suka dengan video ini boleh kasih like, untuk dukungannya tolong di subscribe. Buat saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di review berikutnya. Bye-bye, ciao.